Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Sebelumnya saya ucapkan jazakunallahu khairah kepada segenap panitia kajian dari kajian Muslimah In'am, dan kita doakan teman-teman semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah para panitia kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keturunan yang salih dan salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka kelak di dalam syurga Firdaus. Amin Allahumma amin. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang dahsyatnya fitnah wanita. Materi yang sudah kita bahas ada di poin 1, poin 2, dan poin 3. Dan hari ini kita insyaallah akan belajar poin yang keempat. Baik, silahkan. Ya, boleh di-share atau dibuka untuk poin keempatnya. Sudah bisa belum? Ada di halaman berapa? Halaman 33. Baik. Poin keempat, kita akan belajar tentang dahsyatnya fitnah wanita. Untuk apa kita belajar? Terlebih dahulu barangkali nanti ada teman-teman yang baru datang gitu ya, bergabung di kajian kali ini. Kenapa kita harus belajar tentang dahsyatnya fitnah wanita? Bukankah ini adalah materi yang seharusnya diterima oleh kaum bapak-bapak gitu ya? Maka saya katakan bahwa sesungguhnya tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jenis kelamin wanita kecuali Allah akan memuliakannya. Kapan Allah memuliakan wanita ini? Ketika wanita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwa sesungguhnya kita sebagai kaum wanita itu menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Dan kaum laki-laki juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecondongan untuk mencintai kaum wanita. Hubbus syahwat minan nisa. Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran bahwa ketika para kaum laki-laki mencintai syahwatnya, maka di antaranya adalah cintanya mereka kepada wanita. Maka dari itu, ketika kita tahu betapa mulianya derajat seorang wanita ketika bertakwa kepada Allah, maka yuk kita bersama-sama menjadi wanita-wanita yang salihah, menjadi wanita-wanita yang merupakan hamba Allah yang kelak bisa masuk surganya Allah. Karena kita tahu kalau wanita ini tidak bisa menjaga dirinya, maka yang ada kerusakan di muka bumi ini. Yang ada wal'iyadzubillah perselingkuhan bagi rumah tangga kaum muslimin. Apalagi zaman sekarang, subhanallah, wanita sudah tidak lagi memiliki rasa malu yang begitu tinggi dibandingkan wanita-wanita zaman dahulu kala. Ya, ketika wanita ini sudah tidak lagi memiliki rasa malu, maka yang ada kerusakan. Subhanallah. Dan kita akan belajar bagaimana para ulama berbicara tentang fitnah wanita. Yuk kita belajar di poin yang keempat. Sa'id ibnul Musayyib, beliau seorang tabi'in, pernah berkata, kata beliau, tidaklah syaitan berputus asa dari suatu hal
kecuali ia akan mendatangi dari sisi wanita. Jadi begini, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan syaitan itu berarti dari kalangan jin. Jin itu adalah makhluknya Allah. Dan jin ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat kepada Allah. Yang tidak taat kepada Allah ini disebut syaitan. Nah, tugasnya syaitan itu apa? Syaitan ini meminta kepada Allah agar bisa mengganggu anak Bani Adam. Ya, maka syaitan memiliki tugas sampai hari kiamat nanti datang untuk mengganggu anak Bani Adam agar tergelincir ke dalam dosa. Bagaimana syaitan mengganggu anak Bani Adam? Dengan berbagai macam cara. Ya. Dan setiap syaitan itu bertingkat-tingkat. Kalau syaitan yang mengganggu orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Ya. Jadi luar biasa. Dan syaitan ini sifatnya kalau ada anak Bani Adam akhirnya tergelincir dalam dosa, biasanya syaitan ini akan mengatakan, ya sudah deh, kamu kan udah terlanjur berdosa gitu loh. Jadi menganggap dosa itu kecil akhirnya. Ya, ini syaitan. Dan nanti endingnya syaitan ini ketika nanti di akhirat anak Bani Adam ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kamu tergelincir ke dalam dosa? Padahal kamu tahu, misalnya ya, bapak-bapak ditanya dia berselingkuh misalnya. Kemudian ditanya oleh Allah, kenapa kamu berselingkuh? Gitu ya. Padahal kamu tahu selingkuh itu nggak boleh gitu ya, haram. Maka bapak ini akan berkata, laki-laki ini akan berkata, dulu aku diganggu oleh syaitan. Syaitan ini berkata, aku hanya mengganggu, tapi dia mau untuk diganggu. Jadi nanti endingnya syaitan itu akan berlepas diri. Gitu ya. Dan manusia ini paham bahwa di antara musuh yang kadang mengganggu kita adalah syaitan. Tapi jikalau syaitan ini sudah istilahnya menguasai manusia, menguasai jiwanya, karena jiwa manusia itu ada 3. Ada la'ammaratum bisu, ada jiwa yang senantiasa mengganggu anak Bani Adam untuk terus berbuat keburukan, dan jiwa ini datang dari syaitan, bisikan ini datang dari syaitan. Ada nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini juga adalah jiwa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu adalah jiwa yang dia kalau berbuat maksiat, dia akan mengatakan, kenapa kamu berbuat maksiat? Dia akan menegur, jangan kamu berbuat maksiat. Ingat bahwa Allah itu melihatmu. Nah, ini nafsul lawwamah. Nah, kalau ada orang yang terjebak ke dalam tipu daya syaitan, berarti dia masuk ke dalam nafsu la'ammaratum bisu. Ya. Nah, syaitan ini akan mengganggu anak Bani Adam dengan berbagai macam. Contoh misalnya, ada seorang penuntut ilmu yang dia sudah lama ngaji. Dan syaitan akan berpikir, kalau saya mengganggu ya penuntut ilmu ini dari masalah harta, dari riba, pasti dia nggak mau nih. Gitu ya, karena tahu riba itu haram gitu ya. Atau misalnya ada seseorang yang dia tidak bisa diganggu dengan harta, tidak bisa diganggu dengan jabatan, tidak bisa diganggu dengan macam-macam. Maka biasanya paling terakhir adalah laki-laki ini diganggu dari sisi wanita. Syaitan yang menjelma sebagai wanita. Karena syaitan itu ada 2 ternyata. Ada jenis dari jin, ada jenis dari manusia. Nah, jadi manusia-manusia yang suka ngompor-ngomporin untuk mengerjakan maksiat itu syaitan, tapi syaitan dari jenis manusia. Hanya kan kita kan ngertinya syaitan itu dari bangsa jin gitu ya. Padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Ya, syaitan itu ada jenis manusia, ada jenis syaitan. Nah, yang lebih ngeri lagi teman-teman, subhanallah, ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah fitnah yang terbesar, kata Rasulullah, yang aku tinggalkan setelah aku wafat kecuali fitnah wanita. Ini sudah diworo-woro sama Rasulullah SAW. Sehingga kita jangan sampai kita merasa aman, teman-teman. Ya sudahlah, insya Allah saya tidak akan mengganggu kaum laki-laki gitu ya. Tapi ternyata dirinya misalnya nih di zaman sekarang ya menampakkan dirinya di sosial media. Oke, ya jenengan nggak mengganggu laki-laki langsung di hadapan laki-lakinya, tapi jenengan menampakkan diri di sosial media itu termasuk bagian dari mengganggu kaum laki-laki.
Pernah nggak lihat fenomena orang sudah pakai kerudung besar, bahkan bernikob gitu ya, live di sosial media? Ya, pernah lihat? Sering, sering katanya ya. Sering, zaman sekarang. Sering ya? Coba lihat, laki-laki itu mereka itu menganggap wanita ini lembut. Wanita ini indah dari berbagai macam anggota tubuhnya gitu loh. Sampai tadi barusan saya mendengar Mbak Noe itu berkabar, kata beliau sekarang itu ada laki-laki, saya juga baru tahu ya. Kami itu, saya dan Ustaz Dana tuh nggak update. Tapi kami bersyukur ya, alhamdulillah Allah tidak kasih kita berita-berita terupdate itu, ternyata lebih menenangkan jiwa. Ya, kata beliau baru tahu tadi, Ustazah, sekarang itu ada orang laki-laki itu yang seneng ke ini apa tuh telapak kaki wanita. Baru tahu kan ibu-ibu? Mana tadi Mbak Noe ini? Telapak kaki. Jadi subhanallah, telapak kaki. Jadi kan benar kan apa yang memang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya wanita ini kan aurat. Kakinya aja itu tuh fitnah ternyata. Ya. Terus saya tanya ke Mbak Noe, kenapa apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi kan banyak tuh, maaf ya, orang wanita-wanita yang jual alas kaki, ya kemudian kan di foto atau di live gitu ya kakinya. Nah itu tuh dikumpulin katanya. Ini kaki, oh fantasi, betul. Iya, lihat. Masalah kaki saja itu menjadi sumber fitnah bagi kaum laki-laki gitu ya. Tapi Ustazah, kaki saya pakai kaos kaki gitu ya. Saya bernikob juga. Sekarang itu ada aplikasi orang bernikob bisa dibuka nikobnya. Subhanallah, betul. Maka sadarilah wahai kaum wanita, sesungguhnya kita ini sumber fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, kalau kita bisa menyembunyikan diri, tidak menampakkan, itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik. Wallahi lebih selamat. Ya, semakin jadi gini loh. Ada apa tuh namanya, anonim ya. Sekarang itu lagi ada juga, jadilah anonim gitu. Jadilah orang yang nggak banyak diketahui oleh orang banyak. Gimana tuh caranya? Jadi ya udah, kita nggak usah menampakkan diri. Kalau kita bisa nggak menampakkan diri di sosial media itu lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Kenapa? Karena sekalinya wanita itu menampakkan diri, apalagi nanti ada yang netizen bilang, masya Allah, cantik nikobnya bagus, masya Allah, make upnya bagus, misalnya, masya Allah, hidungnya bagus gitu ya. Wanita itu fitrahnya pengen menampakkan diri lagi atau stop? Pengen lagi, betul, nagih kan gitu kan, nyandu. Jadi pintu setan sudah terbuka sedikit, dia langsung pengen terus. Baik, bagaimana para ulama berbicara masalah fitnah wanita? Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Sa'id Ibnul Musayyib. Ya, beliau berkata bahwa tidak ada syaitan itu berputus asa dari suatu hal kecuali ia akan mendatangi dari sisi fitnah wanita. Dan banyak teman-teman, ibu-ibu, orang-orang salih yang kalau nggak kuat banget imannya terjerembab dalam fitnah wanita. Ya, contoh kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam kan syaitan mengganggu Nabi Yusuf dari sisi wanita. Ya, betul. Dari istrinya raja waktu itu, kemudian diganggulah Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam kemudian takut kepada Allah dan tidaklah terjadi apa yang tidak sesuai dengan harapan. Tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah yang menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Ada lagi kisah seorang ulama ya. Kisahnya Imam Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Lihat bagaimana Ibnu Sirin terkena jebakan wanita, fitnah wanita. Ibnu Sirin itu Masya Allah beliau diuji oleh Allah ya dengan ujian wanita. Jadi dalam sebuah perjalanan ada wanita cantik yang mengunci Ibnu Sirin di dalam rumahnya, dijebak ya. Dikunci dari dalam. Sampai-sampai Ibnu Sirin mengatakan kepada wanita ini ittaqillah. Ya, katanya Ibnu Sirin, ya sesungguhnya aku ini orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi wanita ini tidak kemudian membukakan pintu, membiarkan Ibnu Sirin keluar, tetap mengunci rumah agar Ibnu Sirin tidak bisa keluar. Maka kemudian Ibnu Sirin mencari cara keluar. Gimana caranya? Aku tidak mau ini jebakan ini dari wanita gitu ya. Diajak berzina, Ibnu Sirin tidak mau. Akhirnya beliau lompat gitu ya dari jendela sampai kakinya patah. Masya Allah, ini ulama ini. Ya. Dan beliau lebih memilih kakinya patah daripada terjebak ke dalam fitnah wanita.
Masya Allah. Jadi sebegitu mereka itu benar-benar menjaga betul gitu ya, bagaimana agar tidak terkena fitnah wanita. Ya, satu lagi ada kisah Imam Ahmad rahimahullah taala, teman-teman. Kita tahu bahwa Imam Ahmad ini seorang ulama besar gitu ya, di mana beliau adalah 4 imam madhab yang ketakwaannya tidak diragukan lagi. Imam Ahmad itu beliau tidak mau melihat kecantikan wanita walaupun itu adalah budak-budak. Tahu budak-budak? Jadi bukan wanita yang merdeka. Beliau nggak mau. Ya. Dan beliau berusaha untuk menundukkan pandangan beliau. Masya Allah. Dan menundukkan pandangan ini ya teman-teman, perintah menundukkan pandangan ini bukan hanya untuk kaum laki-laki, tapi menundukkan pandangan juga untuk kita kaum wanita. Kenapa? Karena pintu syaitan akan dibuka pertama kali lewat pandangan, gitu ya. Ada nggak wanita yang terfitnah dengan kaum laki-laki? Ada, ya nggak? Kapan itu terjadi? Ketika wanita ini tidak bisa menundukkan pandangan. Maka dari itu Imam Ahmad tuh berusaha sekali kalau keluar dari rumah sampai papasan sama wanita beliau menundukkan pandangan. Masya Allah. Sebegitu luar biasanya ya Imam Ahmad menjaga dirinya agar tidak terjerembab ke dalam maksiat. Baik. Dan Ibnu Majah beliau menulis di dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah, karena memang Ibnu Majah ini seorang yang sangat luar biasa, seorang yang alim. Ya, beliau menulis dalam buku atau dalam kitab beliau Sunan Ibnu Majah, beliau menuliskan bab fitnah wanita. Kenapa sampai menulis bab fitnah wanita? Saking dahsyatnya fitnah wanita. Kemudian Imam At-Tirmidzi juga menuliskan dalam kitab beliau Sunan At-Tirmidzi. Beliau menuliskan bab Maja'a fi tahdhiri fitnatin nisa. Bab peringatan akan dahsyatnya fitnah wanita. Jadi babnya sendiri tuh. Ya, bab dahsyatnya fitnah wanita. Dan Imam Al-Baihaqi, beliau menulis dalam Sunan Al-Baihaqi, beliau menuliskan bab ma yattaqi min fitnatin nisa, apa yang harus dihindari dari fitnah wanita. Masya Allah. Ya, kenapa para ulama sampai sedemikian rupa teman-teman menulis banyak sekali bab-bab di dalam kitab-kitab beliau? Karena beliau tahu bahwa akan banyak kaum laki-laki yang Allah Azza wa Jalla takdirkan terfitnah dengan kaum wanita. Zaman sekarang jumlah wanita dengan laki-laki banyakan mana? Wanita. Masya Allah. Baik. Kemudian poin kelima. Ya, kita berdoa teman-teman semoga hari ini tuntas gitu ya. Kita sebagai seorang muslimah hendaklah memiliki prinsip. Ini ya. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah jangan membuka fitnah tersebut. Gitu ya. Ketahuilah wahai saudariku bahwa arti fitnah, kan kita sering dengar ya, fitnah kubur, fitnah kehidupan, fitnah wanita, gitu kan ya. Kita harus tahu apa sih fitnah. Ternyata fitnah itu didefinisikan oleh para ulama dengan sebuah definisi al-ikhtibar atau al-ibtila. Apa itu al-ibtila atau al-ikhtibar? Maknanya adalah ujian. Ujian. Jadi bagi kaum laki-laki di antara ujian terberatnya adalah wanita. Ya. Wanita itu kan makhluk unik ya ibu-ibu ya. Iya enggak? Makhluk unik yang kadang laki-laki aja bingung menghadapi wanita. Contoh. Ya, laki-laki suami kita nawarin kita, "Beb, mau makan apa?" gitu ya. Pas lagi di jalan kita jawabnya apa? Terserah. Terus suami kita bilang lagi, "Mau bebek," katanya bebek. Enggak, kolesterol gitu ya. "Mau bakso?" Enggak, ada gluten gitu ya. "Mau apa lagi?" "Mau nasi goreng?" Enggak, karbo katanya gitu ya. Terus mau apa? Terserah gitu. Itu laki-laki bingung tuh menghadapi wanita. Lihat. Itu baru ujian pertama gitu ya. Iya kan? Belum ujian-ujian yang lain gitu. Maka wahai kaum wanita, ya wahai kaum wanita, yuk bismillah jadilah wanita-wanita solihah yang mempermudah kaum laki-laki. Ya. Dan ini merupakan bagian dari ibadah.
Jangan sampai wanita ini menjadi sesuatu yang akhirnya menyulitkan kehidupan kaum laki-laki. Ya. Dan kita tahu bahwa subhanallah Allah Azza wa Jalla menuliskan di dalam surat Taghabun, firman Allah berbunyi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Lihat. Sesungguhnya kata Allah, yang pertama, Allah jadikan fitnah bagi anak Bani Adam adalah tentang harta. Amwal itu harta. Harta ini sedikit atau banyaknya sama saja ujian. Ada orang yang fakir, nggak punya harta, diuji nggak sama Allah? Diuji. Apakah engkau akan tetap bertakwa kepada Allah? Apakah engkau akan bertahan dengan prinsip tidak meminta-minta, atau justru engkau akan cari sesuatu yang haram? Ya. Orang yang diberikan nikmat harta banyak, apakah ini adalah ujian? Sama, ujian. Allah akan tanya, hartanya dihabiskan untuk apa? Ya Allah, aku habiskan hartaku untuk shopping-shopping. Kata Allah, kenapa kamu habiskan hartamu untuk shopping-shopping? Karena temanku baru saja beli barang-barang baru. Bahkan ya subhanallah teman-teman, apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, la tazula qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'. Kaki kita nih semua nih, kita nih yang punya kaki, ya, tidak akan bergerak kaki kita kecuali ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Dan di antara pertanyaan yang Allah ajukan kepada kita adalah harta. Ya, kalau umur Allah akan tanya fima afna, untuk apa kau habiskan umurmu? Ya Allah, saya habiskan umurku untuk WO, gitu ya. Mana Mbak Otinya, ada nggak? Ya. Untuk olahraga, ya. Terus nanti akan ditanya, kenapa kamu habiskan waktumu untuk olahraga? Ya karena saya pengen sehat ya Allah, ya pengen kuat untuk beribadah. Oke, lulus, gitu kan? Ya. Tapi kalau ketika Allah tanya, untuk apa kau habiskan waktumu untuk nyekrol HP ya Allah? Ya. Buat apa kamu nyekrol HP? Ya pengen healing-healing aja, nggak lulus, kan gitu. Ya. Kemudian Allah tanya kita masa muda. Ya alhamdulillah ibu-ibu, saya berbaik sangka kepada ibu-ibu. Ya sebelum usia 30 tahun ibu-ibu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Masa lalunya bagus semua. Lulus. Kan gitu ya. Nggak usah ada yang membongkar aibnya. Gitu ya. Allah sudah tutupi aibnya. Ya baik. Yang ketiga, Allah akan tanya kita tentang ilmu. Maka wahai para penuntut ilmu, takutlah kepada Allah. Manakala kita jadikan ilmu itu hanya sekedar catatan-catatan di buku-buku catatan kita. Allah akan tanya ilmu kita itu diamalkan apa enggak? Pasti Allah tanya. Dan yang terakhir adalah tentang harta. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapatkan harta ini dan kemana kamu infakkan harta ini? Wallahi Allah akan tanya kepada kita. Ya subhanallah. Jadi harta ini umur, masa muda, ilmu diamalkan atau tidak, dan harta. Ya. Dan harta ini akan Allah tanya kepada kita semuanya, dan kita akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sikap kita sebagai seorang muslimah hendaklah bersyukur kepada Allah, ya, memiliki sifat qanaah, karena sesungguhnya harta itu bukan bagian dari sesuatu yang bisa membahagiakan seseorang. Jadi harta itu bukan satu-satunya faktor yang menjadi barometer kebahagiaan seseorang gitu loh. Ya. Barometer kebahagiaan orang-orang beriman? Di antaranya adalah iman itu sendiri. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia bertakwa, maka Allah akan berikan kebahagiaan bagi kehidupannya. Harta itu justru akan menjadi fitnah ketika hamba Allah tidak bisa menggunakannya dengan baik. Ya, ada nggak orang terfitnah dengan harta? Banyak. Ya, baik. Wa auladukum. Aulad itu jamak dari walad. Walad itu anak-anak. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan uji kita semua ibu-ibu dengan anak-anak kita. Apakah kita lebih mencintai anak kita daripada Allah? Apakah kita tidak bisa membangunkan anak kita untuk salat subuh karena dengan dalih kasihan baru tidur, gitu ya? Banyak PR tadi malam, atau kita berjuang membangunkan anak kita untuk salat subuh? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ini bagian dari ujian, bagian dari fitnah, ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu indahu ajrun azim. Ya subhanallah.
Dan termasuk bagian dari yang bisa kita pelajari adalah bahwa sesungguhnya kita semuanya akan mendapatkan pahala yang berbeda-beda sesuai dengan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang subhanallah teman-teman, kalau kita lihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 halaman 39, ya silakan dibuka surah Al-Anbiya ayat 35. Boleh dibuka silakan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un." Lihat, apa kata Allah? Tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah siapkah kita kembali kepada Allah, ibu-ibu? Belum. Pasti jawabannya belum. Tapi apakah Allah memberitahukan kita sampai kapan kita diberikan waktu di dunia? Tidak. Maka berbekalah untuk hari setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami akan menguji engkau dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Subhanallah. Jadi kebaikan atau keburukan itu bagian dari ujian. Maka dari itu, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, aku terkagum-kagum dengan perkaranya orang-orang beriman. Apa kata Rasulullah? Karena semuanya itu baik. Tadi ujian dari yang baik-baik atau yang buruk. Ya, orang beriman itu kalau dia mendapatkan sesuatu nikmat maka bersyukur kepada Allah dan itu berpahala di sisi Allah. Sebaliknya, ketika Allah uji dengan sesuatu yang tidak nyaman, ya, misal contoh real ibu-ibu ya, contoh. Teman-teman, kalau kita punya suami, harapan kita itu punya suami yang seperti apa? Boleh dijawab. Atau apa? Solih. Apa misalnya? Kaya? Oke. Pengen punya suami yang kaya, apalagi? Ganteng. Terus? Akhlaknya bagus. Terus apa lagi? Atlet. Masya Allah. Terus apa lagi? Good looking, good rekening. Masya Allah. Ibu-ibu, laki-laki good looking tuh fitnah juga loh bagi wanita. Kalau boleh memilih, milih yang good rekening atau good looking? Itulah kita wanita. Kelihatan wanitanya ya, Masya Allah. Baik, good looking dan good rekening. Ada nggak yang berharap sama Allah agar diberikan suami yang penyayang? Nggak disebut? Nomor 1. Iya, karena begini ya ibu-ibu ya. Rumah tangga itu kalau hanya didasari cinta semata itu gampang bubrahnya. Ya. Wanita mulai mengkerut ya kulitnya, sudah tidak lagi good looking. Maka suaminya sudah tidak lagi cinta, kan yang dicintai tadi adalah rupanya gitu loh. Ya, tetapi kalau seorang suami yang penyayang, ya, yang penyayang apapun yang terjadi pada istrinya tetap setia. Betul. Ya, jadi penyayang itu modal juga tuh. Ya, tadi alhamdulillah pagi tadi saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi dengan para asatidah yang ada di Saribumi. Ya, dalam mendidik juga pondasi awal adalah kelembutan, kasih sayang. Maka seorang suami yang berlemah lembut kepada istrinya, yang berkasih sayang kepada istrinya, ini suami yang saleh. Ya. Nah, ketika kita memilih mengharapkan suami dengan model tadi good looking, good rekening, ya, apalagi penyayang, solih, akhlaknya bagus gitu ya, atlet, macam-macam lah ya. Tetapi ternyata Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kebalikannya. Ya, Masya Allah rekeningnya nggak good gitu ya. Ya, rupanya yo pas-pasan gitu ya. Versi Indonesia Jawa Timuran gitu ya. Terus apalagi misalnya qadarullah akhlaknya ya belum bagus misalnya. Maka kira-kira sikap kita sebagai seorang istri apa yang harus kita lakukan? Mau minta ganti sama Allah? Ya Allah, aku kok ya pengennya good looking, kok dapetnya yang nggak good looking gitu ya.
Ya Allah, saya pengennya good rekening kok dapatnya pas-pasan gitu ya. Maka sikap kita adalah bersabar. Kan gitu. Ya enggak? Maka sabarnya kita itu ibadah. Siapa yang memberikan model suami jenis itu kepada kita? Allah. Siapa yang mentakdirkan ya suami kita menjadi pasangan bagi kita? Allah. Maka sabarnya kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupan dunia ini bagian dari ujian. Dan ini akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tulis deh ibu-ibu, sabar itu ibadah. Kan gitu. Poinnya itu loh ditulis, sabar itu ibadah. Banyak yang enggak sadar bahwa sabar itu ibadah. Kita sadarnya nuntut ilmu ibadah, ya, menengok orang sakit ibadah, melunasi hutang-hutang saudara kita ibadah. Padahal sabar yuk ibadah. Saya tanya lagi, ibu-ibu tahu enggak definisi sabar? Tahu, pasti. Ya. Tahu dalilnya sabar? Tahu. Tapi sabar ini apakah bisa kita benar-benar praktekkan dalam kehidupan kita? Bukan susah, tapi kita belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya nih ibu-ibu, caranya biar kita bersabar minta sama Allah. Ustazah saya sudah sabar, minta lagi ekstra sabar. Ya. Karena sabar ini modal utama untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Jualan harus sabar apa napa mboten? Sabar. Mendidik anak sabar apa enggak? Harus sabar apa enggak? Sabar. Berbakti kepada suami harus sabar? Sabar. Ngadepin bestie kita nih yang nggak sesuai harapan kita. Kita kan pengennya punya bestie yang baik hati dan tidak sombong. Ternyata Allah kasih kebalikannya. Bestie kita Masya Allah lagahnya gitu ya, Masya Allah omongannya besar gitu, Masya Allah. Berarti yuk kita harus sabar menghadapinya. Ya, jadi sabar ini adalah pondasi awal untuk kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya adalah poin ke-6. Jalan selamat dari fitnah akhir zaman. Ini praktek nih. Gimana ya caranya ya? Biar kita itu selamat dari fitnah akhir zaman. Yang pertama, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, Bu. Jalan selamat dari fitnah akhir zaman. Oh, saya tidak memberikan definisi sabar karena ibu-ibu udah tahu semuanya. Sabar itu kan habs nafs, menahan diri. Nah, kenapa kok saya tidak memberikan definisi sabar? Takutnya ibu-ibu overdosis nasihat. Nah, saya hanya mengingatkan bahwa kita itu udah tahu sabar itu teorinya seperti apa tuh udah paham. Dari A sampai Z, datang ke majelis taklim belajar lagi. Sabar adalah ya bahwa sabar itu macamnya ada 3. Kan kita udah tahu semua. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menerima takdir. Kan gitu ya. Tapi sabar itu kan teman-teman ujian Allah berikan tuh bukan ke teori ya, tapi ke praktiknya langsung gitu loh. Ya, kita ketika diberikan ujian oleh Allah, musibah kita sabar enggak? Kan gitu. Ketika kita itu tadi dihadapkan dengan suami yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya, kita sabar enggak? Ketika kita diberikan misalnya nih untuk panitia kajian misalnya, diberikan tim yang qadarullah tidak sesuai dengan harapan kita, kita sabar enggak? Nah, kan itu prakteknya itu sabar apa enggak gitu loh. Jadi saya berbaik sangka kepada teman-teman yang ada di Majlis Talim In'am ini, insya Allah sudah paham makna sabar. Ya, jadi kalau saya bahas panjang kali lebar lagi itu nanti berkali-kali teman-teman dapatkan. Ya. Baik. Sekarang kita belajar ya ibu-ibu, teman-teman semuanya bagaimana nih sikap kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman. Karena fitnah akhir zaman ini sangat mengerikan, teman-teman. Sangat-sangat mengerikan. Sedikit saja wanita salah bergaul sudah bablas itu. Betul? Ya. Kalau kita pengen lihat agama seseorang kan kita lihat dari teman sepergaulannya. Ya. Banyak sekali teman-teman, ibu-ibu, wanita-wanita yang baik-baik, wanita yang solihah, akhirnya tergelincir dalam dunia maksiat itu disebabkan teman yang salah. Ya, dan ini adalah ujian akhir zaman. Maka kita berdoa kepada Allah berlindung dengan sebuah doa. Ya, doanya apa yang paling mudah, apa yang paling nggak mudah? Yang paling mudah. Doanya ini yang paling mudah sudah saya pilihkan. Allahumma inni a'udzubika
minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya. Jadi, nah ini nih ada nih. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ditulis saja, silakan. Ya, boleh saya tunggu. Ibu-ibu nulis dulu. Sudah, yang belum punya bukletnya boleh ditulis. Nanti ya teman-teman, doa ini dibaca terus berulang kali. Ustazah, apakah doa ini boleh dibaca lebih dari 3 kali? Boleh, nggak ada batasannya. Kita dalam beribadah kepada Allah, kalau memang Rasulullah SAW tidak membatasi jumlahnya berapa, berarti mubah, boleh berapa saja. Wabil khusus, doa ini dibaca ketika waktu-waktu mustajab. Kapan itu? Setelah kita mendengar adzan berkumandang selesai. Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah kita baca ini, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Terus di sepertiga malam kita baca doa ini dalam kondisi sedang berpuasa, mau buka berpuasa atau setelah berbuka. Itu waktu mustajab kita baca doa ini. Teman-teman yang berangkat umroh, ya ketika melewati multazam, maka baca doa ini. Dan saya doakan semoga teman-teman yang berada di galeri Inam ini, semoga Allah mudahkan untuk berkunjung ke Baitullah. Amin. Ya. Dan baca doa ini ketika di multazam. Baik, doa ini nanti dihafalkan ya ibu-ibu ya. Baik. J. Dan di antara doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ajarkan tuh banyak teman-teman. Ya. Di antaranya tadi yang biasa kita baca sebelum salam, setelah tahiyat, apa coba doanya ibu-ibu, saya pengen tahu. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Ada juga Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Ini doa juga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan doa ini. Ya walaupun banyak riwayat, ada yang mendahulukan min adabi jahannam, ada yang mendahulukan min adabil qabr. Ya sama, dua-duanya riwayatnya sahih. Ya. Ustazah kalau belum hafal gimana? Dihafalkan. Gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, teman-teman, setelah kita banyak berdoa, yang kedua adalah bersemangat menuntut ilmu agama. Ini penting nih. Dan ini bisa satu sesi kajian sendiri nih. Bagaimana kita harus punya semangat dalam menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena mencari ilmu agama itu jalan pintas kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang Allah mudahkan baginya untuk duduk di majlis ilmu, barang siapa yang Allah mudahkan baginya untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya Allah sedang mudahkan baginya jalan menuju syurga. Jadi di antara yang bisa kita lakukan, teman-teman, untuk menghindari fitnah akhir zaman adalah jangan tinggalkan majlis ilmu. Ya, dan majlis ilmu hari ini ada 2 macam modelnya. Ada majlis ilmu yang offline, ada yang online. Gimana? Ya. Maka yang namanya menuntut ilmu itu harus sudah dijadikan sebagai prioritas. Ya, kalau ada seorang wanita, ustazah saya nggak bisa keluar rumah karena ada udzur, nggak ada kendaraan, nggak ada yang nganter, ya, ke galeri Inam ini misalnya, boleh sambil mendengarkan kajian di online, silakan. Ya, tetapi perlu dicatat baik-baik. Baik yang ikut kajian online maupun offline harus bisa memilah dan memilih dengan siapa dia berguru. Ya, karena guru ini ya teman-teman dalam masalah ilmu agama tuh tidak dianggap, bukan dianggap hal yang sepele gitu ya. Seorang murid, ya, akidahnya seperti apa itu biasanya faktor yang mempengaruhi adalah gurunya. Ya, jadi kalau belajar agama wabil khusus masalah akidah, pilih guru yang akidahnya lurus. Pilih guru yang akidahnya sesuai dengan pemahaman para sahabat
radhiyallahu anhum jami'an dan generasi salaf sebelum kita. Gitu loh. Kenapa? Karena sedikit saja kita salah untuk mencari guru, maka akan ada fitnah yang disebut dengan fitnah syubhat. Fitnah itu ada dua. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Ya. Kalau laki-laki ini banyak yang terkena fitnah syahwat. Tadi masalah harta, wanita, tahta. Nah, ini fitnah syahwat. Perempuan terjebaknya banyak di fitnah syubhat. Ya, fitnah syubhat itu ya tadi, misalnya salah memilih guru, salah memilih majelis taklim. Nah, ini fitnah syubhat. Ya. Akhirnya apa? Rancu dengan keyakinan yang sudah diyakininya, bingung. Kenapa saya harus memiliki prinsip ini? Kan banyak. Contoh yang paling real. Begini. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita bagi kaum wanita agar ketika kita pergi jauh safar itu menggunakan mahram. Nggih mboten? Nggih. Namun akhirnya banyak wanita-wanita yang menyepelekan hal ini. Dengan dalih mereka berkata, "Ustazah, kalau zaman dulu pakai mahram itu karena kan pepergiannya pakai unta di malam hari misalnya. Kan jadi harus pakai mahram. Sekarang kan aman, gitu kan?" Nah, ini terkena fitnah syubhat. Yang awalnya dia berprinsip bahwa yang namanya bepergian itu hendaklah menggunakan mahram, akhirnya dia menyepelekan itu. Ya. Atau misalnya dalam bab akidah lah misalnya, dia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berada di arsy, gitu ya. Kemudian dia mendapatkan guru yang salah. Gurunya mengatakan, bukan, Allah itu bukan berada di arsy, tapi Allah itu ada di mana-mana, gitu ya. Maka itu sudah terkena fitnah syubhat. Ya, jadi banyak wanita yang akhirnya masuk ke dalam jurang maksiat itu sama syaitan itu diawali dengan fitnah syubhat. Hati-hati. Nah, untuk mengenali hal tersebut agar kita tidak terjerembab ke dalam fitnah syubhat ini, diantaranya adalah dengan mempelajari ilmu agama. Dengan menuntut ilmu, seseorang akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga para penuntut ilmu dengan ilmu itu sendiri. Jadi maksudnya Allah akan jaga tuh melalui perantara ilmu. Allah yang akan menjaganya, Allah. Ya, tetapi dengan sarana kita menuntut ilmu. Subhanallah, ya. Dan teman-teman, kalau masalah menuntut ilmu itu panjang kali lebar. Wanita, ini catatan bagi kita semuanya. Wanita itu lebih didominasi dengan perasaannya. Dengan apa? Dengan perasaannya. Ada bestinya lagi sakit gigi, ya nggak mau bicara sakit, lagi sariawan, kan sekarang lagi musim tuh, banyak sariawan kok di Jogja tuh banyak tuh, anak-anak terkena sariawan, terutama anak-anak, ya. Nah akhirnya apa nggak bisa senyum ya kalau sariawan, apalagi berbicara sakit ya, makanya diem aja. Nah pas kita jadi bestinya, terus kita duduk, loh kenapa ya bestiku kok sekarang nggak nanya, nggak senyum, salahku apa gitu ya. Main perasaan. Aduh, ini ngimpi opo iki semalam gitu ya. Koyo bestiku kok nggak senyum, biasanya senyum kan gitu misalnya. Suami nggak pulang, misalnya belum pulang, main perasaan. Aduh, jangan-jangan suamiku begini kan gitu. Ada apa ini? Biasanya pulang jam 8 malam kok jam 8 belum sampai rumah gitu ya. Maka kalau laki-laki kan didominasi dengan logika. Ya, kalau perempuan dengan perasaannya, maka itu caranya setan. Ya, cara mudah deh setan untuk mematahkan semangat para wanita. Cara termudah setan untuk menjadikan wanita ini akhirnya depresi, menjadikan wanita ini akhirnya mentalnya nggak sehat itu dengan perasaan, was-was. Dan insya Allah besok kita akan bahas tentang mental yang sehat itu seperti apa. Jadi wanita itu kalau sudah didominasi dengan perasaannya, maka akan menjadikan wanita ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, biar perasaan kita tidak terlalu mendominasi kita, sibukkanlah dengan belajar ilmu agama. Sudah, itu kuncinya. Nih, ibu-ibu, teman-teman, wanita-wanita yang tauhidnya kuat kepada Allah, insya Allah mentalnya kuat. Insya Allah, biiznillahi ta'ala. Maka penting bagi kita itu untuk belajar ilmu agama. Apa sih manfaat belajar ilmu agama? Yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan hidup. Dengan ilmu hidup kita lebih terarah. Gitu ya. Alhamdulillah. Dan jangan lupa
bukan hanya semangat dalam menuntut ilmu agama, tapi juga kita harus punya semangat untuk mengamalkannya. Betapa banyak ya orang-orang yang sudah lama duduk di majelis ilmu, tapi ternyata Allah belum berikan taufik kepadanya untuk mengamalkan. Betapa banyak para wanita-wanita yang sudah lama duduk di majelis ilmu, wal iyadzubillah, tapi ternyata lisannya masih berucap sesuatu yang menyakiti saudara. Kira-kira ada nggak begitu? Betapa banyak wanita yang sudah lama menuntut ilmu, duduk di dalam majelis ilmu, ya, tapi ternyata belum tahu adab bermajelis ilmu. Ya, diminta untuk geser, berikan tempat untuk saudara sesama penuntut ilmu, dia nggak mau. Nah, itu kan ada juga. Ya, subhanallah. Ingat, setiap ilmu agama yang kita cari, setiap ilmu agama yang kita dapatkan, Allah akan tanya kepada kita, sudahkah engkau mengamalkannya? Jadi teman-teman, ya ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Yang namanya belajar ilmu agama tuh bukan dijadikan sebagai tren saja. Bukan dijadikan sebagai sarana untuk update status saja. Bukan itu maksud kita, bukan. Bukan, sekarang kan lagi musim ya. Oh ya nih, saya mau datang ke kajian. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, teman-teman, gak ada yang moto-moto dan lain sebagainya. Ya, saya pernah menemukan jamaah pengajian itu ya, yang sifatnya lebih lebih umum gitu ya, lebih banyak ya. Itu ya ada. Ya, ustadznya lagi berbicara, ustadznya lagi berbicara, dia asik selfie, ambil video kesana kemari, terus diunggah di sosial media. Untuk apa? Biar orang tahu kalau dia penuntut ilmu. Nah, kan gitu akhirnya, ujungnya. Maka sekali lagi bahwa menuntut ilmu agama itu bagian dari cara kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah akhir zaman. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah sibukkan diri dengan amal salih. Betul. Ini PR untuk kita semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Badiru bil a'mal fitanan ka qat'al laili al-muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Subhanallah, zaman sekarang bukan menjadi barometer orang yang sudah solih, yang sudah solihah itu tidak terjatuh dalam fitnah. Ada kalanya paginya masih beriman, ternyata sorenya sudah tidak lagi beriman kepada Allah. Waliyadzubillah. Ada kalanya orang itu paginya masih semangat menuntut ilmu, sorenya sudah melempem, sudah nggak mau lagi mendengarkan kajian. Itu ada. Ya, namanya iman itu yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Dan terkadang kita juga mengalami masa-masa futur. Apalagi bagi seorang wanita ketika selesai masa-masa haid. Ya, itu kan biasanya menumbuhkan amal solih itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaidahnya kalau kita mau slow living, sekarang lagi musim slow living katanya. Slow living itu dalam perkara dunia, bukan dalam perkara amal soleh. Amal soleh itu kaidahnya adalah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau ada orang nggak apa-apa lah ustadzah, slow living aja gitu ya. Ayo datang ke kajian, enggak lah anak mau slow living. Itu bukan perkara dunia, itu perkara agama gitu ya. Ayo berinfak, enggak lah anak mau slow living. Nah, itu bukan sesuatu yang yang benar ya, itu sesuatu yang keliru ya. Jadi dalam beramal solih, kaidah yang berlaku adalah kita berlomba-lomba bersegera. Kenapa teman-teman kita harus bersegera nih? Karena bisa jadi amal solih itu dibuka oleh Allah jam 2 kurang 5. Allah buka. Kita buka tuh misalnya nih, ada flyer pembangunan masjid, ada flyer pemipaan, mengalirkan air-air gitu ya. Ada flyer membantu orang-orang yang terkena erupsi gunung. Ada flyer kita buka tuh, terus ada membantu korban bencana banjir. Terus kita bilang gini, ya Allah saya mau transfer gitu ya. Padahal di HP-nya ada M-banking ya. Tapi nantilah nunggu hari Jumat gitu ya. Misalnya itu bacanya hari Kamis jam 2 ya siang. Bentar lagi juga Jumat, kan udah masuk Jumat gitu. Bentar lagi maghrib Jumat. Subhanallah, ternyata Allah tidak berikan kesempatan untuk berinfak. Sampai datang Jumat berikutnya nggak berinfak juga.
Ya, padahal sudah ada keinginan untuk berinfak. Makanya subhanallah, yang namanya amal soleh itu nggak bisa ditunda ibu-ibu. Contoh lagi misalnya lah, kita yang ini ya, yang sesuai dengan kehidupan kita, yang relate ya, apa itu? Contoh, sholat duha. Ibu-ibu pernah nggak? Pengen sholat duha nih. Ada keinginan pengen sholat duha. Ya Allah, aku pengen sholat duha. 2 rakaat aja ya Allah. Tapi ya Allah, koyo sayuran belum dipotongin gitu ya. Tapi ya Allah, rumah koyo belum dibersihin gitu kan. Akhirnya apa? Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Bersihin rumah, motongin sayur, motongin rumput. Misal, ya. Terus terdengar adzan zuhur. Jadi nggak sholat duhanya? Nggak jadi. Subhanallah. Lihat, sudah ditutup pintunya sama Allah. Ya. Jadi kita itu benar-benar harus bersegera dalam melakukan berbagai macam amal soleh. Karena taufik dari Allah itu terkadang tidak akan Allah berikan kembali untuk kesempatan yang kedua. Ya. Coba sekarang PR. Tulis. Semua tulis PR-nya. Ya, PR. Di pertemuan sebelumnya ada PR nggak ya? Oh, nggak ada PR toh? Oh, sekarang tak kasih PR. Ibu-ibu buka HP nanti, kan sekarang nggak buka HP nih. Buka HP nanti, kira-kira nih, kebaikan apa yang Allah Azza wa Jalla lewatkan di beranda kita? Apa tuh, ada kebaikan apa? Oh, saya mendengar nasihat untuk berbakti kepada suami. Gitu misalnya. Sampai rumah suaminya udah menunggu, alhamdulillah cintaku kembali dari majlis taklim. Ya Masya Allah. Gitu ya. Tadi yang pertama kali apa, dia dapat apa tuh? Dapat reminder, dapat dapat peringatan berbakti pada suami. Terus langsung ketemu suaminya, bilang apa ke suaminya? Jazakallah khair, cintaku sudah mengizinkan aku untuk ke galeri Inam. Mau dibikinkan apa mas? Wedang uwu, orang Jogja. Kopi, teh, susu. Kan tadi berbakti sama suami. Masya Allah ibu-ibu, ya kita tuh ya, saya kadang kalau misalnya nih dalam kehidupannya, misalnya lagi menyiapkan wedang gitu ya, kami di keluarga kami tuh senang wedang empon-empon, ya jadi jahe itu saya biasanya beli jahe yang masih dalam bentuk jahe, bukan bubuknya ya, jahenya. Itu ketika saya kupas jahe, saya bilang ya Allah, saya bilang dalam hati, ya Allah, ini sarana saya untuk berbakti kepada suami, ya Allah tuliskan pahala untukku ya Allah. Ya. Itu nikmatullahi nikmat. Ya, kita kupas jahe, Masya Allah, ya Allah mudah banget ya dapat pahala bagi seorang wanita gitu ya. Ya Allah terimalah amal ibadahku ya Allah, Masya Allah. Dengan riang gembira bu. Ya, jadi PR-nya gitu. Di setiap ibu-ibu pasti berbeda. Ya, buka HP, apa yang kelihatan? Dapat share-sharean gitu ya. Dapat apa? Dapat flyer umroh. Nah, langsung, wah aku punya uang ini, ya daftar umroh. Jadi nanti berbeda-beda PR-nya. Gitu ya ibu-ibu. Baik. Dalam. Jadi kan nanti kan ibu-ibu tuh misalnya nih megang HP. Nah, pertama kali kebaikan apa tuh yang ada? Kan beda-beda. Ada yang momi-momi muda mungkin ya. Pertama kali dibuka IG, nanti apa tuh yang muncul? Oh, nasihat tentang sholat misalnya. Ya udah, berarti lakukan sholat yang terbaik. Gitu, bersegera untuk beramal sholih. Jadi nanti yang muncul tuh nasihat apa, kita bersegera untuk melakukan amal sholih. Baik. Nah, di sini ya disebutkan bahwa kenapa kok fitnah itu kebanyakan menimpa seseorang, karena ia tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik. Nah, balik nih ibu-ibu. Kalau kita belum bisa menggunakan waktu kita dengan baik, maka muncul banyak kemaksiatan dalam kehidupan kita. Subhanallah. Orang-orang yang menggunakan waktunya dengan baik, benar-benar ya, waktunya tuh produktif ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu benar-benar memaksimalkan waktu untuk beramal sholih. Saya yakin 100% Allah akan jauhkan darinya, Masya Allah, berita-berita yang tidak baik. Ya, enggak apa-apa, kita itu enggak update berita terbaru, enggak apa-apa. Berarti itu caranya Allah sedang menjauhkan kita dari kelalaian. Ya, karena biasanya wanita sekalinya dia tahu berita, dia akan mencari tahu.
Nggih mboten? Iya. Jadi gini loh ibu-ibu. Kita itu hidup itu saatnya kita benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Kenapa? Karena kita paham waktu kita di dunia itu cuma sebentar. Kita nggak tahu nih sampai kapan. Bisa sejam lagi, bisa satu menit lagi, kita nggak tahu. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah, berzikir kepada Allah, manfaatkan ini dengan baik. Beristighfar, maka manfaatkan dengan baik. Dan tidak boleh di dalam kehidupan kita itu menyepelekan satu pun dari kebaikan. Ya nggak boleh. Mung istighfar itu nggak boleh. Mung zikir itu juga nggak boleh. Ya, jadi kita terus belajar untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Maka ketika seseorang disibukkan dengan ibadah, ia akan susah untuk terjerat dalam fitnah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan al-ibadatu fil harji kahijrati ilayya, kata Rasulullah. Ibadah saat terjadi di zaman fitnah itu seperti berhijrah kepadaku. Subhanallah. Jadi PR-nya ya teman-teman, ya. Apa PR-nya? Karena di zaman fitnah ini banyak di antara kita itu yang punya penyakit kepo. Apa tuh kepo? Asa pengen tahu. Dalam bahasa Arab kepo itu artinya teman-teman, apa arti kepo itu dalam bahasa Arab? Ada tuh. Kepo itu di antara akhlak yang tidak baik. Ada bahasa Arabnya, saya lupa bahasa Arabnya itu, sebentar. Fudul, ahsanti, fudul. Fudul itu pengen banyak tahu orang lain. Nah itu kan kepo, nggak boleh. Ya, yuk Bismillah. Biasakan diri kita nggak usah ngepoin orang lain. Termasuk nggak perlu juga kita tahu kehidupan orang lain. Semakin banyak kita tahu kehidupan orang lain, semakin pusing kepala kita. Wallahi semakin sempit dada kita. Semakin sedikit kita mengetahui kehidupan orang lain, semakin jiwa kita ini tenang. Iya, begitu kan? Ya, baik. Jadi, ketika di zaman fitnah ini banyak orang yang kepo, penasaran, ingin nimbrung, ingin berkomentar, ya. Maka sikap kita, teman-teman, tahan lisan kita, tahan jari jemari kita. Jadi, menghadapi kehidupan akhir zaman ini, di antara yang bisa kita lakukan adalah kalau kita tidak bisa berkomentar yang baik, maka diamlah. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, maka diamlah. Ya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sangat-sangat yang mencintai orang-orang yang menjaga lisannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia diam atau berbicara yang baik. Jangan menjadi orang yang latah. Tahu latah enggak? Latah itu ikut-ikutan FOMO. Ya, kita lihat ada tren apa ikut-ikutan. Nah, itu juga nggak boleh teman-teman. Jadi termasuk di antara bagian dari fitnah akhir zaman kita menjauhi sikap-sikap yang tadi saya sebutkan, fudul, FOMO, ya, ikut-ikutan trending yang ada, kemudian gampang berkomentar dengan jari jemari, gampang berucap dengan lisan. Ingat, apa yang sudah kita tuliskan di sosial media itu akan terekam jejak kita. Bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat Allah akan bertanya kepada kita. Apa yang sudah kita ucapkan dengan lisan kita, maka tidak lagi kita bisa menarik ucapan kita. Semua jejak sudah terekam di CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, materi belum selesai. Waktu sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Disyukuri. Berarti 3 poin ini apa? Yuk ibu-ibu diulangi. Untuk menghindari fitnah zaman, yang pertama, berdoa, berlindung kepada Allah. Yang kedua, semangat menuntut ilmu agama. Yang ketiga, bersegera dalam beramal salih, dan PR-nya dikerjakan. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.